Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi sedikit tentang firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah tahu segalanya. Allah tahu segalanya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan buka dan baca dalam ayat, dalam pasal 139 Mazmur ayat yang kedua sampai ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa melihat di sana bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah, kalau saya membaca di sini, sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan Engkau mengetahui. Kata mengetahui di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat memahami. Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat mengontrol hidup kita. Tuhan sangat update dengan keadaan kita. Full mengerti dan memahami. Dia berkata begini, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jelas Alkitab mencatat di sini bahwa ketika kita berdiri, kita duduk, aktivitas yang kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan pikiran yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Dan yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jelas Alkitab mencatat di sini. Bahkan ketika kita tidur ataupun kita bangun, kita berbaring atau berjalan, dimanapun kita berada, Tuhan sangat memahami kita. Tuhan sangat mengerti kita. Tuhan dikatakan di sini bahkan Dia memeriksa keadaan kita. Engkau memeriksaku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jelas-jelas Alkitab di sini mencatat begitu luar biasanya Tuhan. Dia bagaikan seorang penjaga yang siap siaga. 24 jam non-stop dia menjaga kita, memeriksa kita, melihat keadaan kita. Luar biasa Tuhan dengan hidup kita. Dan ayat yang keempat, saudara perhatikan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Alkitab mencatat sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengeluarkan ucapan, ungkapan, apapun, dikatakan Tuhan sudah sangat mengerti. Sebelum semua terungkap dari bibir mulut kita, dikatakan di sini, Engkau sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui. Jelas-jelas di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan sangat mengenal kita.
Allah tahu segalanya keadaan kita. Jadi jangan sampai kita berkata lagi bahwa hidup kita tersembunyi seperti Mazmur berkata Daud, hidupku seperti tidak dilihat oleh Allah. Seperti tidak dilirik oleh Tuhan. Sebab seakan-akan Tuhan cuek dengan keadaan kita. Saudara, di masa pandemik ini ada begitu banyak hal yang terjadi yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tetapi di masa-masa sulit ini kita harus percaya bahwa Allah tahu segalanya. Bahkan dikatakan di sini Allah mengontrol kehidupan kita, Allah memeriksa setiap saat, Allah menjaga kita. Dikatakan di sini, Dia melindungi kita. Dia katakan, engkau mengetahui kalau kita duduk, kita berdiri. Bahkan ketika kita berjalan kemanapun Tuhan pasti tahu. Bahkan dikatakan di sini, ketika aku tidur, aku berbaring ataupun aku berjalan, engkau tahu, engkau memeriksa aku. Ayat yang kelima sampai ayat kelima, saudara perhatikan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Allah berada di sekeliling hidup kita. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah menjadi kekuatan kita, Allah menjadi pelindung kita dari keempat penjuru mata angin, utara, timur, selatan, barat. Allah melindungi, mengelilingi kita dengan kasih setianya. Dikatakan di sini, dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu di atasku. Luar biasa. Dan ayat ke-7, saudara perhatikan, sampai ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu akan memegang aku. Tangan kananmu memegang aku. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, entah engkau ada di lembah, engkau ada di atas gunung, bahkan engkau ada di bumi, atau engkau ada di langit, atau engkau ada di mana saja, keadaanmu, Tuhan ada di sana, menjadi pelindungmu, menjadi penuntunmu, menjadi penjagamu yang sungguh-sungguh dahsyat. Saudara yang kekasih, sebab itu mari, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan menjadi pelindung kita. Tuhan menjadi penolong kita. Mari, satu ayat mendukung kepada kita pada pagi hari ini kita akan baca. Kita akan belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan semuanya. Ayat yang kita buka dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Ayat ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, apa yang engkau impikan hari-hari ini? Apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini? Gak usah bingung, saudara. Gak usah pusing. Apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita percaya dan mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak boleh bertindak sendiri. Kita belajar menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak menyelesaikan apapun yang menjadi perkara kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, impian kita, dream kita di dunia ini yang sementara ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jelas kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan perkara kita. Bukan kita yang menyelesaikan perkara kita. Bagian kita lakukan. Kerjakan bagian kita. Maka urusan selanjutnya itu Tuhan yang menyelesaikan. Saudara, puji Tuhan. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu, dan doa-doamu. Percaya saja bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur sebab Engkau baik. Semeteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku.